Sampaikan pesan firman-Mu Bapa. Melalui kebenaran firman-Mu, pujian, kesaksian. Biar kami bukan hanya tahu Yesus dari orang, tapi kami mengenal Yesus secara pribadi. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus menjamah melawat setiap kami, mengubah hidup kami. Yang percaya dalam Yesus ada pengharapan. Sama-sama katakan. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Shalom, selamat Natal. Coba yang onset lihat kanan kiri, katakan Tuhan setia buat kita. Haleluya. Bagi Anda yang online juga, Anda coba ketik, katakan Tuhan setia. Ucapkan bersama-sama, 2, 3. Tuhan setia. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih buat semua kasih dan kebaikan setiap saudara. Dan saya percaya kita boleh ada hari ini karena semua anugerah Tuhan. Setuju? Katakan amin. So sekalian, dunia hari-hari ini sedang dipenuhi dengan banyak ketidakpastian. Dunia sedang dipenuhi dengan ketidakpastian ekonomi. Ada banyak orang khawatir, takut karena kondisi ekonomi yang tidak bisa diprediksi dengan tepat. Belum lagi adanya ketidakpastian politik, kesehatan, bahkan juga keamanan. Namun di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, ada satu kabar baik. Yesus datang memberi kepastian buat saudara dan saya. Yang setuju, katakan amin. Nah, tema khotbah saya pagi ini, Yesus memberi kepastian. Tidak ada yang amin. Yesus memberi kepastian. Ayo ucapkan 2, 3. Yesus. Lebih keras lagi, 2, 3. Yesus memberi kepastian. Tahukah Anda bahwa di tengah-tengah semua ketidakpastian dalam hidup ini, Yesus hadir untuk memberi kepastian buat saya dan buat saudara. Saya tinggalkan semua, saudaraku, kehidupan lama saya. Saya tinggalkan, saudaraku, dalam pekerjaan sekuler saya. Dan tahun 97 mulai melayani Tuhan sepenuh waktu sampai hari ini. Saya tidak mau ikut Yesus, tidak mau melayani Tuhan kalau tidak ada kepastian di dalam Yesus. Namun justru karena saya melihat di dalam Yesus ada kepastian, saya mau semakin setia dan cinta Tuhan sepanjang umur hidup saya. Demikian juga dengan setiap saudara, Yesus memberi kepastian. Nah, kepastian apa yang Yesus berikan buat kita? Kita akan belajar ada 4 kepastian yang Yesus berikan. Yang pertama adalah kepastian keselamatan. Tahukah Anda bahwa keselamatan di dalam Yesus pasti? Keselamatan dalam Yesus pasti. Keselamatan dalam Yesus bukan 50%, 50%. Keselamatan dalam Yesus bukan moga-moga selamat. Keselamatan dalam Yesus bukanlah ya insya Allah kita selamat. Tidak. Keselamatan dalam Yesus pasti. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lihat apa yang Yesus katakan. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka. Kitalah domba-domba Yesus. Dan Tuhan mengenal kita. Dan mereka, kita domba-dombanya mengikut aku. Ayat 28, mari baca sama-sama. 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka, kita apa? Pasti tidak akan binasa. Sampai kapan? Selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan menyerebut mereka dari tanganku. Katakan amin. Aku Yesus memberi hidup yang kekal kepada kita yang percaya Yesus. Dan kita pasti, kata bersama saya pasti.
Kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ayat ini memberikan sebuah kepastian bahwa keselamatan dalam Yesus itu pasti. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara sekalian, ada banyak agama di dunia ini. Semua agama baik. Tetapi saudara sekalian, lihat, semua agama tidak bisa memberi kepastian akan keselamatan. Ada yang berkata orang harus melewati sebuah timbangan. Nanti apakah baik dan jahat lewat sebuah jembatan yang seperti rambut yang dibelah 7 lagi lebih kecil. Dan kalau sampai seandainya banyak baiknya tidak akan putus. Tapi kalau banyak jahatnya putus masuk neraka. Sehingga saudara sekalian, semua agama baik namun tidak memberi kepastian akan keselamatan. Tapi Yesus, dia bukan manusia yang disebut Allah. Dia bukan manusia yang menjadikan dirinya Allah. Yesus adalah Allah yang turun ke dunia 2000 tahun yang lalu dan memberikan kepastian akan keselamatan. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa percaya pada Yesus, pasti akan diselamatkan." Katakan amin. Katakan bersama saya, dalam Yesus saya pasti diselamatkan. Itu sebabnya kalau ada saudara yang mendengar firman ini, dan engkau belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini juga di hari Natal, bukalah hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan perselamatan dalam Yesus itu pasti. Katakan amin. Ibarat kita nggak mampu diselamatkan dengan kekuatan kita. Sama ibarat saudara mau beli rumah, tapi nggak mampu karena kita nggak punya uang yang cukup untuk beli rumah. Lalu tiba-tiba ada orang yang mengasihi kita, diberi rumah gratis. Dan saudara dan saya, kita bersuka cita. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Tapi keselamatan telah dibayar lunas oleh Kristus di atas kayu salib. Dan kita diberi keselamatan gratis. Katakan gratis. Ingat, keselamatan gratis dalam Yesus namun bukan murahan. Karena terlalu mahal sehingga tidak sempat dan tidak bisa kita bayar. Namun setelah kita diberi rumah keselamatan kita, tugas kita adalah apa? Kita harus merawat rumah kita dengan baik. Kita harus membersihkan, kita harus menjaga rumah kita supaya tidak tercuri, tidak sampai saudaraku kebanjiran, tidak kebakaran. Itu sebabnya ayat ini sebelumnya, ayat 27 berkata, "Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Setelah kita mendapatkan kepastian keselamatan, kita perlu mengerjakan tugas keselamatan kita. Hidup saleh, hidup benar, jadi pelaku firman, dengar-dengaran, dan jadi pelaku firman. Dan kita akan nikmati sorga yang ada janji Tuhan. Katakan amin. Dan saudara sekalian, mengikut Yesus harus dengan sikap hati yang benar, perkataan, dan kita mau diubah oleh Tuhan. Karena Yesus memberi kepastian akan keselamatan. Itu sebabnya kita tidak pernah menyesal sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Katakan amin. Kepastian yang Yesus berikan yang kedua adalah kepastian jawaban doa. Saudara, doa adalah bahasa iman dari semua orang. Namun pertanyaannya, apakah semua doa-doa manusia akan pasti dikabulkan? Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 24, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku." Yesus berkata, "Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Mintalah, maka kamu akan menerima. Rupanya di dalam Yesus, kepastian yang kedua, dia memberi kepastian jawaban doa kita. Doa berkuasa saat kita berdoa kepada alamat yang tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus. Ibarat seperti
banking online. Saudara, dari handphone Anda, dari gadget Anda, ketika Anda mau memakai online banking, maka diminta password. Dan kalau sampai kita passwordnya salah, maka kita tidak akan pernah punya akses. Tetapi saat passwordnya benar, maka kita bisa punya akses di dalam akun bank tersebut. Hal yang sama, setiap kita punya banyak kebutuhan doa. Tapi percayalah, hanya doa dalam nama Yesus yang mendapat kepastian jawaban. Katakan amin. Yohanes 14 ayat 13-14, Yesus berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, apa juga yang kamu minta dalam nama Yesus, aku, Yesus, akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku, Yesus, akan melakukannya. Hari ini, apapun persoalan saudara, berserulah kepada nama yang ajaib, nama Yesus. Maka Dia akan menjawab doa kita. Katakan amin. Saudara, Tuhan tidak akan pernah menjawab doa kita yang ternyata melampaui daripada kekuatan kita. Tapi percayalah, Dia selalu melewati berbagai macam jawaban. Baik itu ya, tunggu maupun tidak. Tapi semua itu diberikan demi kebaikan saudara dan saya. Lihat tadi kesaksian Jonas Asmiranda 2019 sebelum pandemi. Saat di malam Natal kita sama-sama mendoakan mereka. Ternyata justru Tuhan buka kandungannya. Dan Tuhan beri anak Chloe yang terbaik. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, kepastian yang Yesus berikan. Bukan hanya kepastian keselamatan. Bukan hanya kepastian jawaban doa. Tapi yang ketiga, kepastian hidup berkelimpahan. Saudara, kata kelimpahan tidak hanya identik soal uang, tetapi kelimpahan yang Yesus janjikan, yang pasti Dia mau berikan, adalah kelimpahan yang bahkan tidak bisa dibeli oleh uang. Dengar baik-baik, ada banyak kelimpahan-kelimpahan yang ternyata tidak bisa dibeli oleh uang. Dan itu Yesus bisa berikan saat kita datang dan cinta dan setia pada Dia. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis datang hanya untuk mencuri, mengambil dari hidup kita, membunuh iman kita, membunuh kebahagiaan kita, bahkan membinasakan. Tetapi aku, Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup. Kita punya hidup yang sesungguhnya, katakan amin. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya mau tanya, siapa saudara yang mau hidup kekurangan? Angkat tangan. Enggak ada. Siapa yang mau hidup pas-pasan? Enggak ada. Siapa mau hidup berkelimpahan? Angkat tangan saudara. Kata bersama saya, dalam Yesus ada kelimpahan. Dalam Yesus ada kelimpahan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kata kelimpahan di sini dari kata Yunaninya perisos. Punya banyak arti. Tapi salah satu artinya adalah beyond measure. Di luar daripada ukuran. Di luar dari apa yang kita pikirkan. Dan saudara sekalian, ini adalah kelimpahan yang Tuhan berikan. Yang bahkan uang tidak bisa beli. Yaitu apa? Kelimpahan kebahagiaan. Tidak ada yang amin. Saudara, percayalah di dalam Yesus ada kepastian kelimpahan kebahagiaan. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah penderitaan, Tuhan janji Dia memberikan kelimpahan kebahagiaan buat saya dan saudara. Kelimpahan hikmat. Saat kita nggak tahu jalan keluarnya, saat kita nggak mampu lagi, sudah buntu pikiran kita, bahkan nggak ada lagi pertolongan, Tuhan kita mampu memberi hikmat yang melampaui semua masalah kita. Sehingga kita mendapatkan jalan keluar. Katakan haleluya. Bahkan kelimpahan kasih. Saudara, uang gak bisa membeli kasih sejati. Uang hanya memberikan kasih yang palsu.
Tetapi saudara sekalian, saat kita percaya Yesus, saat kita hidup di dalam Kristus, maka kelimpahan kasih yang limpah buat kita, sehingga kita mampu dan mengalami kelimpahan, kesembuhan dari setiap luka dan kekecewaan. Bahkan kita dimampukan untuk mengampuni dan mengasihi semua orang. Bahkan kelimpahan iman, kelimpahan pengharapan. Dan ingat bahwa salib Kristus adalah lambang positif. Senegatif-negatifnya keadaan, datanglah pada salib Kristus. Dia memberi kepastian, pengharapan, dan kasih, dan iman yang berkelimpahan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir, kepastian yang Yesus berikan adalah kepastian akan masa depan. Sejarah mudah dipelajari, karena sejarah adalah sesuatu yang sudah pernah terjadi. Tetapi future, masa depan, adalah sesuatu yang sulit dipelajari, karena belum terjadi. Dan saudara sekalian, orang berusaha memprediksi, berusaha mempersiapkan masa depan, tapi seringkali tetap tidak pasti. Namun apa yang Alkitab ajarkan? Yesus memberi kepastian akan masa depan. Ayat yang terakhir, Wahyu 1 ayat yang ke-8. Yesus memperkenalkan dirinya kepada kita juga. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Katakan bersama saya, Yesus Alfa dan Omega. 2, 3. Yesus yang sudah ada di masa lalu kita. Kalau kita pernah punya luka, kegagalan, kehancuran di masa lalu, izinkan Yesus hadir di masa lalu kita. Menyembuhkan, memulihkan, mengobati kita, dan membuat kita siap menghadapi hari ini dan hari esok. Yesus juga ada di hari ini. Tapi dia juga bukan hanya Alfa, tapi dia Omega. Dia juga sudah ada di masa depan kita. Bahkan bukan cuma di tahun 2024 Yesus sudah ada. Tapi sampai kekekalan, dia sudah ada. Dia memberi kepastian akan masa depan yang cemerlang. The best is yet to come. Yang terbaik dia sediakan. Dan saudara sekalian, Yesus ada di masa depan kita. Ucapkan bersama saya, Yesus ada di masa depanku. 2, 3. Kita sebagai manusia normal khawatir. Wajar takut akan masa depan. Nanti bagaimana dengan kerjaanku? Nanti bagaimana dengan keluargaku? Nanti bagaimana dengan kesehatanku? Normal. Namun tidak normal jika kita orang yang percaya Yesus terus hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Alkitab berkata, Yesus sudah ada di hari depan kita. Bahkan kita belum ke sana, dia sudah ada. Dan dia siap menyediakan, menolong, membela saya dan saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Pertama kalinya Agustus kemarin kami keluarga ke Korea Selatan. Dan Anda tahu saudara sekalian, sebelum saya ke sana, saya sudah punya kepastian. Ada teman hamba Tuhan orang Indonesia yang akhirnya kami minta tolong menjemput dari airport Incheon sampai ke kota Seoul. Dan saudaraku, ternyata kami sudah kontak-kontakan. Sehingga walaupun saya belum sampai ke Korea, sudah saya tenang. Saya bilang sama keluarga, nanti sudah ada pasti yang menjemput. Saudara sekalian, hal yang sama. Kita belum sampai ke 2024, 2025, sampai 2030 dan seterusnya. Tapi Yesus berkata, tenang, aku Yesus ada di sini. Aku siap menyertai dan menolong hidupmu. Ayo lebih meriah lagi, katakan haleluya. Kita akan dengarkan kesaksian yang kedua. Seorang yang dikenal dari boy band bernama Lee Jung Hoon. Bukan pemimpin Korea Utara, saudara. Tapi seorang yang diubah Tuhan
dan istrinya Moa. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Lihat bagaimana Tuhan memberi masa depan yang diubahkan. So sekalian percayalah dalam Yesus dia memberi kepastian. Kata bersama saya, Yesus memberi kepastian. Kesimpulannya, di tengah kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, percayalah ada Yesus yang memberi kepastian. 4 kepastian yang Yesus berikan. Yang pertama, kepastian keselamatan. Yang kedua, kepastian jawaban doa. Yang ketiga, kepastian hidup berkelimpahan. Dan yang keempat, kepastian akan masa depan. Siapa hari ini mau mendapat kepastian dalam Yesus? Lambaikan tangan saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Datang pada Tuhan. Yesus memberi kepastian keselamatan. Kepastian jawaban doa. Hidup dalam kelimpahan. Kepastian akan masa depan. Siapa hari ini mau mendapatkan kepastian dari Yesus? Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, biarlah di ibadah Natal pagi ini, kami serahkan hidup kami dan masa depan kami kepadamu. Mari ulangi doa ini bersama. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku buka hatiku. aku buka hatiku. Aku undang Yesus Aku undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosa Ampuni dosa-dosa mulai hari ini sampai seumur hidupku. sampai seumur hidupku. Aku mau hidup dalam Kristus. Mendapat kepastian keselamatan. Dapat kepastian keselamatan. Doaku dijawab Tuhan. Doaku dijawab Tuhan. Aku hidup dalam kelimpahan. Aku hidup dalam kelimpahan. Dan aku yakin masa depanku indah. Dan aku yakin masa depanku. Terima kasih Terima Bapa. kasih. Dalam nama Yesus. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan.